Oke, alhamdulillah. Iya, baik. Menarik sekali nih Pak Cah. Kita sore-sore begini ngopi bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami. Gimana? Kopinya belum siap loh untuk Pak Cah, Mas Hamim. Oh, sudah ya. Jadi Pak Cah kalau sehari minum kopi berapa kali, Pak? Sehari aja sekali aja, Mbak. Sehari sekali. Ya, pagi hari aja. Ya, luar biasa. Baik, Pak Cah. Kali ini obrolan kita kali ini yang pahit itu kompromi, bukan Iya. kopi. Kenapa? Padahal kopi itu banyak orang bilang nggak doyan karena pahit. Tapi setelah menghadapi kompromi, ternyata lebih pahit ya dari kopi ya. Kopi, temanya begini, Mbak Erina. Jadi kalau orang yang suka kopi itu, sepahit-pahitnya kopi, itu lebih pahit lagi kalau nggak punya. Hmm. Nah, kita itu dalam parenting itu ya, Mhm. memang namanya berkehidupan rumah tangga, pendidikan anak, itu penggabungan ya antara sisi-sisi ekspektasi dengan realitas yang kita hadapi. Makanya saya sering mengatakan bahwa paling tidak itu diperlukan 4 ruang dalam diri kita sebagai orang tua maupun kalau dalam konteks pasangan suami istri ya sebagai suami atau sebagai istri. Dalam kaitan dengan orang tua ini, kita sebagai orang tua itu paling tidak kita menyiapkan empat ruangan dalam diri kita. Nomor satu itu ruangan ekspektasi. Ruangan untuk berharap bahwa kalau kita itu punya harapan, maka hidup kita itu lebih hidup. Nah, kira-kira gitu ya. Bahwa yang membuat hidup kita lebih hidup adalah karena kita punya harapan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita itu bangun pagi, yang membuat kita itu males banget bangun pagi, dengan yang membuat kita itu semangat banget bangun pagi, itu harapan namanya. Kita punya harapan apa pada hari itu? Kadang-kadang ada orang yang bangun pagi itu terus malas mau ngapain ya, akhirnya berbaring-baring aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya, mager gitu. Kenapa ada orang mager? Karena nggak punya harapan sesuatu yang indah, yang menarik pada hari itu. Maka semua orang tua itu harus punya ekspektasi. Aku pengen anakku jadi apa itu. Aku pengen anakku menjadi menjadi seperti apa gitu. Itu sesuatu ya yang perlu ditanamkan pada orang tua. Punya ekspektasi. Tapi nggak cukup dengan ekspektasi. Ada yang kedua adalah adaptasi. Jadi kita semuanya itu mengadaptasikan harapan-harapan itu. Bagaimana orang tua punya harapan, bagaimana anak juga punya harapan, kita mendialogkan harapan dan mengadaptasikan masing-masing. Anak tentu punya cita-citanya sendiri dalam kehidupannya. Orang tua juga punya keinginan atas anakku nanti pengen menjadi apa. Di sini kan kita saling perlu berdiskusi, perlu beradaptasi semaksimal mungkin. Nah, ketidakmampuan kita untuk beradaptasi satu dengan yang lainnya itu akan menyebabkan kita saling kaku nantinya. Orang tua memaksakan kehendak, anak memaksakan kehendak. Disitulah kemudian yang ketiga yang diperlukan adalah ruangan bagi kita untuk berkompromi. Nah, ruangan untuk berkompromi inilah yang tadi sering saya katakan ini mulai pahit nih kompromi itu. Karena semula aku pengennya, ekspektasi orang tuanya ya, semula aku pengennya anakku itu hafid Quran. Makanya dititipkan ke RTA Usmani gitu. Tetapi ternyata ada anak yang nggak mau diajak ke lembaga-lembaga tahfidz Quran. Jadi orang tuanya di sini ketika dia tidak mau berkompromi atas kondisi-kondisi seperti ini, maka mereka akan memaksakan kehendak. Kalau orang tua yang memaksakan kehendak ini nanti menyebabkan anak juga tidak akan nyaman dalam kehidupannya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk kompromi. Kompromi itu banyak orang yang tidak suka, makanya jadi pahit gitu. Kenapa pahit? Karena aku maunya dia begini, ternyata nggak begitu. Karena aku maunya dia menjadi dokter, ternyata dia nggak pengen jadi dokter. Aku pengen dia masuk pesantren, ternyata dia nggak mau masuk pesantren gitu. Nah, harapan-harapan orang tua seperti ini yang kalau orang tuanya tidak mau berdiskusi, tidak mau berkompromi, itu nanti dia akan memaksakan kehendak dan itulah pada titik seperti itu akan muncul yang konflik hebat antara orang tua dengan anak yang tidak jarang pada akhirnya anak ada yang memilih kabur dari rumah, anak ada yang kemudian malah memusuhi orang tuanya, anak ada yang bersikap yang justru menunjukkan penentangan gitu kepada orang tuanya karena ketidakmampuan orang tuanya untuk berkompromi. Nah, ruangan keempat yang dibutuhkan oleh kita semuanya itu adalah ruangan untuk menerima kemenangan cinta dalam rumah tangga itu. Jadi untuk apa yang satu, dua, dan tiga tadi itu sebetulnya untuk yang keempat itu bahwa pahami ini bukan kalah menang gitu ya. Jadi bukan kalah menang. Kalau misalnya contoh antara suami dan istri. Suami punya ekspektasi, istri punya ekspektasi. Lalu mereka beradaptasi atas ekspektasi-ekspektasi mereka itu dengan diskusi, dengan dialog dan seterusnya.
pada ujungnya mereka harus berkompromi karena tidak semua ekspektasi kita tuh bisa didapatkan. Ini catatan penting juga untuk kita semuanya ya, teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan berumah tangga itu tidak seluruh ekspektasi itu bisa didapatkan. Jadi dari awal sebelum nikah kita semuanya harus menyadari dan bahkan menerima sepenuhnya bahwa tidak ada satupun pernikahan di mana seluruh harapan-harapan kita, seluruh ekspektasi-ekspektasi kita itu bisa kita jumpai di dalamnya. Nggak ada pernikahan yang seperti itu. Tetap mesti ada jarak antara harapan kita dengan kenyataan yang kita hadapi. Disitulah letaknya kita mau beradaptasi, mau berdiskusi, mau berkompromi. Untuk apa? Bukan untuk menang dan kalah satu dengan yang lainnya. Supaya suami menang, supaya istri menang, supaya orang tua menang. Bukan begitu. Tetapi justru untuk kemenangan cinta dalam rumah tangga kita. Harapannya adalah bahwa antara suami dan istri ini itu bisa memenangkan keseluruhannya. Suami, istri, anak-anak dalam rumah tangga itu ya. Yang kita menangkan adalah cinta dalam rumah tangga kita. Bahwa kadang-kadang orang tua merasa bahwa dirinya harus menurunkan standar. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa tuntutan dan harapan kepada anaknya masih begitu jauh. Lalu akhirnya dia harus bersedia untuk berkompromi. Nah, tujuannya itu bukan untuk siapa menang siapa kalah ya, tapi supaya kemenangan cinta dalam rumah tangga kita itu yang harus kita jaga dan kita utamakan. Nah, kira-kira begitu, mengapa kompromi itu menjadi pahit gitu ya. Kita tidak paham ruangan-ruangan yang ada di antara setelah kita bertumbuh menjadi parenting atau menjadi orang tua, menjadi parent gitu ya. Ya, menarik sekali nih Pak Cah. Kita dari ruang ekspektasi dulu, kemudian ada harapan apa adaptasi, kemudian kompromi dan kemudian menerima kemenangan cinta itu. Nah, untuk Anda yang saat ini mungkin sudah melewati masa pernikahan lebih dari 15 tahun gitu ya, atau mungkin mengalami masa pernikahan yang baru saja seumur jagung gitu kan. Ada banyak hal yang bisa didapatkan ketika tidak terjadi kompromi. Misalnya nggak pernah ada titik temu gitu ya. Sudah sepakat atau sudah berkomitmen sejak sebelum menikah, nanti kalau menikah satu bekerja, satu ngurus anak gitu ya, atau dua-duanya bekerja, nanti anaknya dititipin orang tua. Nah, artinya gini, dalam dalam keinginan-keinginan tertentu ketika kita sudah berumah tangga nih Pak Cahya, memiliki anak aja, mulai dari Iya, pertama deh. betul. Anak balita sekarang tuh kan semakin berkembang zaman, akhirnya banyak yang biasanya di rumah aja, dititipin orang tua atau mertua gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, anak disekolahin, daycare. Iya. Nah, ada penitipan anak belajar. Di situ orang tua udah ada perbedaan nih, harus kompromi lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kompromi ini jadi smooth, jadi Iya. artinya sama-sama saling kan masing-masing punya ego nih, Iya, antara betul. ayah dan ibu, anak juga punya ego. Gimana nih kita harus bisa kompromi supaya itu tadi, enak, smooth, menyenangkan, penuh cinta dan bahagia. Ya, ya, ya. Itu dia yang harapan kita semuanya ya. Bahwa semaksimal mungkin kompromi itu jangan berdimensi menang kalah gitu. Jadi kalau ada suami dan istri, lalu kemudian dimensi yang dikembangkan itu adalah menang kalah, ada suami yang memenangkan egonya sendiri, istri yang memenangkan egonya sendiri gitu. Itu yang menyebabkan rumah tangga itu tidak pernah nyaman sepanjang mereka berpikir menang kalah gitu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa yang sedang kita menangkan itu adalah rumah tangga kita, cinta dalam rumah tangga kita. Jadi bukan suami, bukan istri gitu ya, bukan anak, bukan orang tua, tapi keluarga kita, keutuhan rumah tangga kita, keharmonisan keluarga kita gitu. Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama-sama. Keutuhannya, ya, keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga itulah yang sedang kita pertahankan bersama-sama. Makanya kalau misalnya kita menggunakan sebagai contoh, ada pendekatan-pendekatan dalam kompromi itu Mbak ya. Misalnya begini, pendekatan hak dan kewajiban gitu. Kalau misalnya pendekatannya hak dan kewajiban, itu kaku. Karena ini kewajibanku sudah aku tunaikan. Lalu mana hakku gitu kan? Jadi kalau kewajiban dan hak dan kewajiban, itu akan membangun sesuatu yang sifatnya kaku. Tapi ini bagian pendekatan yang biasanya orang melakukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban. Nah, tetapi ada pendekatan lainnya, misalnya kalau kita menggunakan pendekatan yang namanya afeksi. Kalau afeksi itu pendekatannya bukan ini hak atau kewajiban, bukan apakah aku wajib melakukan ini apa tidak. Kalau dalam bahasa agama misalnya siapa yang wajib masak, siapa yang wajib bersihkan rumah, siapa yang wajib untuk misalnya ngurusi anak dan seterusnya ya. Itu kalau kita bicara dalam dimensi hak dan kewajiban, kita akan
akan bertele-tele membahas itu dalam konteks nanti apalagi kalau dalam perspektif fikih dalam Islam itu ya, itu nanti kita akan mengatakan oh menurut Imam Syafi'i, itu menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik misalnya gitu. Nah, betul. Jadi kan itu nanti jadi bertele-tele banget ya kalau misalnya seperti itu. Dan kalau seperti itu misalnya taruhlah misalnya terjadi perbedaan pendapat. Saya ambil contoh aja misalnya gini, antara perspektif ulama-ulama terdahulu Imam Mazhab yang 4 itu dengan perspektif ulama-ulama zaman sekarang. Itu sudah ada perbedaan dalam perspektif ini. Misalnya ulama-ulama zaman dulu cenderung mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban teknis rumah tanggaan itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Jadi justru kayak Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dalam 4 mazhab itu cenderung mengatakan bahwa semua pekerjaan-pekerjaan rumah tanggaan seperti masak, mencuci baju, menyetrika, ngurusi detail-detail rumah tangga itu suami. Dan apabila suami nggak bisa melakukan itu, maka dia berkewajiban untuk menghadirkan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan dia yang dia nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa masak, udah kamu nyari pembantu. Aku nggak bisa bersih-bersih rumah, ya udah kamu cari pembantu gitu ya. Jadi pembantu dalam definisi ini adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan suami, bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam perspektif ulama-ulama zaman sekarang, misalnya eh, Syekh Nasiruddin Albani, Syekh Dr. Kordowi, itu semuanya mengatakan bahwa pekerjaan rumah tangga itu kewajiban istri, bukan kewajiban suami. Ini kan beda pendapat nih. Ulama-ulama klasik cenderung mengatakan itu pekerjaan suami. Dan kalau ulama-ulama modern cenderung mengatakan itu pekerjaan istri. Nah kalau misalnya ya, ambillah contoh. Kalau misalnya suami istri itu cara pendekatannya itu adalah hak dan kewajiban semata-mata. Lalu kemudian mereka berdialog, lalu mereka bertengkar soal fikih. Kata istrinya, aku menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i bahwa nggak ada kewajiban pada istri untuk memasak, nggak ada kewajiban pada istri untuk bersihkan rumah gitu. Ini semuanya kewajiban kamu. Dan suaminya mengatakan, aku muridnya Syekh Albani dan ini semuanya adalah kewajiban kamu gitu. Ini harus kamu kerjakan gitu. Misalnya gitu ya. Jadi kalau suami istri itu berantem soal-soal seperti itu, yang cara pendekatan mereka adalah hak dan kewajiban. Nah, itu yang Mbak Rina tadi bilang nggak semut yang seperti ini. Nanti mereka berdua harus membawa kitabnya masing-masing gitu kan. Jadi yang Syafi'iyah dia akan mengeluarkan kitab-kitab Syafi'i, yang muridnya Albani dia akan mengeluarkan kitab-kitabnya Albani. Lah apa selesai itu rumah tangga kayak begitu itu. Sedangkan ulama-ulama yang pintar-pintar aja mereka berbeda pendapat dalam urusan seperti ini. Bagaimana kemudian kita hidup berumah tangga yang bukan ulama-ulama seperti mereka gitu. Artinya cara pendekatannya kalau pengen semut itu bukan cara pendekatan hak dan kewajiban. Kita perlu mengerti hak dan kewajiban, tapi cara kita untuk berkompromi tidak menggunakan itu. Apa caranya? Salah satunya adalah afeksi. Apa itu afeksi? Afeksi itu adalah, kalau bahasa gampangnya begini, kalau misalnya afeksi antara suami dan istri, itu ketika seorang suami, dia mengekspresikan cinta kepada istrinya, kemudian istrinya menangkap ekspresi itu, sang istri itu ngerasa, oh itu ekspresi cinta suamiku kepada aku. Nah itu namanya afeksi. Yang sering menjadi masalah, jadi dia mengerti bahwa aku bisa merasakan bahwa itulah bentuk cinta dari suamiku kepada aku. Yang sering menjadi masalah seperti ini. Suami merasa telah mengekspresikan cintanya kepada istri. Tapi sang istri merasa aku belum merasakan cintamu gitu. Nah, itu yang namanya berarti belum selesai itu afeksinya. Atau istri yang merasa sudah mengekspresikan semua kecintanya kepada suami, tapi kata suami kamu belum melakukan apa-apa. Nah, ini berarti ada problem pada sisi afeksinya. Bagaimana supaya kemudian proses kompromi kita itu menjadi smooth? Salah satunya adalah dengan cara bagaimana ketika seorang suami itu mengekspresikan cintanya, itu bisa ditangkap dengan tepat, dengan benar oleh istrinya. Istri merasa bahwa itulah ekspresi cinta suamiku. Ketika seorang istri mengekspresikan cintanya kepada suami dan kemudian suaminya mengerti bahwa itu adalah ekspresi cinta istrinya dan suami mengatakan itulah ekspresi cinta istriku dan aku bisa menangkap betapa kuat cinta dia kepada aku gitu ya. Maka pendekatan-pendekatan yang sering kita gunakan itu eh, Mas Hamid, aku boleh minta gelas 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 kosong boleh, gelas isi boleh. Eh, yang isi juga boleh, yang kosong juga boleh. Asal ya, boleh ya. Syukran. Jadi misalnya gunakanlah misalnya contoh pendekatan teori tentang tangki cinta. Ini kita bicara afeksi ya teman-teman sekalian ya. Afeksi itu membayangkan sebuah tangki yang ada dalam diri manusia namanya tangki cinta. Ini virtual, bukan benda fisik. Jangan membayangkan letaknya di mana, jangan begitu. Tapi ini adalah virtual, tangki virtual. Semua manusia itu punya tangki cinta yang harus diisi.
Kalau tangki cinta ini sudah diisi, maka dia akan penuh cintanya. Kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan begini, faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak punya itu nggak bisa memberi. Kalau seorang ibu, dia penuh dengan cinta, maka dia bisa memberi cinta itu kepada anaknya. Kalau seorang ayah penuh dengan cinta, maka dia bisa memberikan cinta itu kepada anaknya. Begitu pula antara suami dan istri. Kalau suami penuh cinta, bisa memberikan cinta kepada istrinya. Kalau istri penuh cinta, bisa memberikan cinta kepada suaminya. Demikian pula cinta kita kepada, sebagai contoh, suami istri yang bahasa cintanya, tangki cintanya sudah penuh, maka kemudian dia bisa memberikan, mengekspresikan cinta itu kepada yang lainnya, termasuk kepada tetangga, termasuk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Tampilan yang penuh dengan cinta kasih karena dia punya gitu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Nah, sekarang bagaimana cara agar punya itu? Cara agar punya adalah bagaimana suami dan istri itu pendekatan yang mereka lakukan dalam kompromi itu justru diawali dengan pemenuhan sisi afeksi. Jadi suami mengekspresikan cinta untuk memenuhi tangki cinta istrinya. Istri mengekspresikan cinta kepada suami untuk memenuhi tangki cinta suaminya. Silang. Jadi apabila suami berhasil mengekspresikan cinta dan kemudian ekspresi cintanya itu bisa benar-benar ditangkap dengan baik gitu ya. Dan akhirnya suami yang mengekspresi cinta kepada istri itu berhasil memenuhi tangki cinta istrinya. Istri yang mengekspresi cinta kepada suami berhasil memenuhi tangki cinta suaminya. Maka dua-duanya tangki cintanya penuh. Kalau tangki cintanya penuh, maka mereka akan bisa melakukan tindakan-tindakan demi untuk kemenangan cinta dalam rumah tangga kita. Contohnya misalnya kalau kita itu berbeda pendapat soal anak kita mau dididik di mana gitu ya. Mau sekolah di mana? Contohnya begitu. Ini perlu kompromi nih, sesuatu yang kita kompromikan gitu. Ini mau sekolah di mana ya? Begitu kemudian orang tua berbeda pendapat, lalu kemudian mereka menggunakan berbicara tentang kewenangan, mereka berbicara tentang siapa yang lebih kuasa gitu ya dalam kehidupan berumah tangga itu. Itu yang akan terjadi adalah bahwa mereka nantinya akan susah kalau istilah Mbak Irina tadi nggak smooth gitu komprominya itu. Karena masing-masing menggunakan pendekatan-pendekatan yang cenderung kepada otoritas-otoritas yang dimilikinya. Misalnya contohnya aku suami, aku yang bisa memutuskan ini gitu. Aku pemimpin, maka aku yang bisa memutuskan ini gitu. Coba kalau misalnya kita tuh berbicara pertama kali itu justru dari segi afeksi tadi itu. Yang kalau dalam bahasanya Profesor Olson, David Olson tahun 2000 dia punya teori namanya Circumflex Model of Family and Marital System. Dia mengatakan bahwa hal yang penting dalam menjaga keluarga, ketahanan keluarga itu adalah eh, bagaimana kohesi ya, bagaimana eh, suami dan istri itu memiliki kelekatan, memiliki satu eh, kedekatan yang erat satu dengan yang lainnya gitu ya. Yang pada akhirnya kemudian kita melihat bahwa ada contoh orang-orang yang dia gagal dalam mengekspresikan seperti ini. Jadi saya ambil contoh misalnya pada pendekatan untuk mencapai kohesi itu ya. Kan kalau kata Profesor Lawson, kalau orang itu gagal membangun kohesi, dia juga akan gagal membangun komunikasi. Jadi orang yang gagal komunikasi sebetulnya dia itu orang yang tidak bisa memiliki kohesi. Jadi kira-kira gini, kalau orang mengatakan komunikasi itu penting itu, iya betul penting. Tapi kata Profesor Lawson itu nomor 3 pentingnya, bukan nomor 1. Nomor 1 itu kohesi. Nomor dia kata dia flexibility. Nomor 3 baru komunikasi. Jadi komunikasi itu penting dalam kehidupan rumah tangga kita, tapi bukan terletak pada nomor 1. Letaknya adalah nomor 3. Sepanjang kita bisa membangun kohesi, maka kita akan mampu berkomunikasi. Nah, jadi kompromi-kompromi tadi itu akan terjadi dengan secara baik, dengan smooth itu apabila kohesi ini sudah bisa kita dapatkan. Baik, bagaimana kohesi ini bisa didapatkan? Cara pendekatan yang paling mudah untuk kita pahami untuk membuat kohesi ini adalah dengan memenuhi tangki cinta tadi itu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah kita tahu bagaimana cara mengisi tangki cinta pasangan itu gitu. Ketidaktahuan suami mengisi tangki cinta istri itu menyakitkan bagi dua-duanya. Sang suami merasa sudah penuh effort untuk menyatakan cinta, afeksi tadi itu, tapi istrinya tidak menangkapnya. Sebaliknya, ketika istri itu nggak ngerti cara mengisi tangki cinta suaminya, itu akan menyakitkan bagi istrinya maupun bagi suaminya. Sang istri merasa sudah penuh effort untuk menunjukkan cinta kepada suaminya, tapi kata suaminya, kamu tidak pernah mengerti aku. Jadi dua-duanya akan tersakiti,
oleh karena mereka tidak mengerti bagaimana cara mengisi tangki cinta itu. Nah itulah ketika kita bicara tentang tangki cinta, maka salah satu yang membantu kita untuk memahami adalah teori tentang bahasa cinta itu. Apa yang menjadi bahasa cintanya? Itulah yang memenuhi dia. Jadi kalau seorang laki-laki itu bahasa cintanya adalah pelayanan, maka istrinya jangan bicara tentang hak dan kewajiban. Kalau istrinya mengatakan, aku nggak punya kewajiban untuk masak, aku nggak punya kewajiban untuk melayani kamu gitu, karena kata kata Imam Syafi'i, khidmah ya khidmah istri itu hanya pada urusan maaf seksual, di luar itu tidak ada. Jadi yang wajib bagi istri dalam urusan pelayanan kepada suami itu hanya urusan seksual, di luar itu nggak ada. Jadi oleh karena itu kalau dalam perspektif madhab, mereka akan mengatakan bahwa istri itu nggak usah masak untuk suaminya. Bahkan dalam perspektifnya Imam Abu Hanifah dikatakan begini, kalau suami pulang ke rumah, dia membawa bahan makanan, lalu dia bilang sama istrinya untuk agar ini dimasakin gitu ya. Lalu istrinya nggak mau, suami itu nggak boleh maksa dia. Kenapa? Karena bukan kewajibannya. Yang menjadi kewajiban suami adalah kamu pulang membawa makanan siap santap untuk istri kamu gitu. Nah, sekarang permasalahannya begini, seorang suami, dia itu bahasa cintanya pelayanan. Lalu istrinya tidak mau melayani dengan alasan bahwa itu bukan kewajibannya. Nah, itu yang akhirnya kan menyebabkan tidak terpenuhi itu tangki cintanya. Tangki cinta suami yang bahasa cintanya pelayanan itu akan penuh apabila sang istri bersedia melayani dirinya. Bikinkan sarapan, buatkan teh, buatkan kopi, kemudian memberikan berbagai macam hal yang menyenangkan dirinya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang akan bisa memenuhi tangki cinta itu. Nah, jadi coba pahami apa bahasa cinta pasangan Anda. Seorang istri yang bahasa cintanya kata-kata, sebanyak apapun suaminya memberikan hadiah, itu nggak bisa memenuhi tangki cintanya. Jadi tangki cinta istri yang bahasa cintanya adalah kata-kata, word of affirmation, maka yang harus dilakukan oleh suami memenuhi tangki cintanya itu adalah dengan kata-kata. Sebanyak apapun hadiah nggak masuk gitu. Betul, Mbak. Pasangan. Bahasa cinta dari perempuan istri, kata-kata. Jadi bahasa cinta itu masing-masing orang berbeda-beda, baik Aha. laki maupun perempuan. Ada yang bahasa kan kalau secara teori yang sudah sering disampaikan kan 5 itu ya bahasa cinta itu. Yang satu word of affirmation. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ada laki-laki suka kata-kata, ada perempuan suka kata-kata. Yang kedua adalah quality time, waktu berkualitas. Kalau bahasa cinta seorang itu waktu berkualitas, ini contohnya saya nih. Saya itu laki-laki yang bahasa cinta saya adalah quality time. Jadi kalau quality time, maka yang diperlukan oleh seorang suami itu adalah ditemani. Jadi kalau saya lagi makan, ditemani oleh istri saya bepergian, dia ikut. Saya pergi kemanapun, dia ikut. Itu saya merasa saya telah dicintai oleh istri saya. Gitu. Nah, seorang perempuan yang bahasa cintanya quality time, maka dia akan merasa happy banget apabila kalau dia pergi diantar suaminya, pulang dijemput sama suaminya. Meskipun suaminya nggak pakai kata apa, nggak pakai kata-kata, nggak pakai rayuan, nggak pakai apa. Nah, begitu dia langsung melakukan tindakan untuk menemaninya, karena kalau quality time itu berarti bab menemani gitu. Ada yang bahasa cintanya itu hadiah, ini bukan materi, tapi memang itu menjadi bahasa cinta dia. Nah, gitu. Jadi kalau orang suami pulang dari bepergian jauh, kalau tahu istrinya bahasa cintanya hadiah, maka yang harus dilakukan adalah membawa pulang dengan hadiah. Itu istrinya akan, oh suamiku cinta banget sama aku, pergi jauh dan dia selalu ingat aku, buktinya dia memberikan hadiah kepada aku gitu. Kalau bahasa cinta istrinya adalah kata-kata, maka bunga itu nggak bermakna, hadiah itu nggak bermakna baginya. Jadi begitu dia pulang nggak usah bawa hadiah, dia langsung peluk istrinya, kemudian dia katakan, luar biasa aku pergi meninggalkanmu sekian lama, hatiku rindu terus terbayang-bayang denganmu, aku tidur nggak bisa nyenyak tanpa kamu. Itu sesuatu kata-kata yang akan membuat sang istri merasa aku dicintai banget gitu. Kamu adalah perempuan tercantik yang pernah aku lihat sepanjang hidupku. Lah kata-kata seperti itu yang menyebabkan sang istri itu merasa bahwa dirinya betul-betul dicintai oleh suaminya. Nah, ada yang bahasa cintanya pelayanan. Kalau sang istri itu bahasa cintanya pelayanan, maka sang suami itu nggak perlu banyak hadiah, nggak perlu banyak kata-kata, nggak perlu sering-sering menemani. Tetapi begitu istrinya tampak repot, segera aku ambil, mana aku kerjakan, aku ngurusi ini, aku ngurusi ini. Istri pagi-pagi dia bawa anak kecil, gendong anak kecil, nyapu, kemudian masak gitu ya. Udah ini aku kerjakan gitu kan. Nah pada contoh yang seperti itu, sang istri merasa suamiku romantis banget, romantis loh, suamiku romantis banget, dia sering membantu aku nyuci, dia sering membantu aku ngurusi anak dan seterusnya kan, tanpa kata-kata, tanpa banyak hadiah, tetapi itu yang akan memasuki dan memenuhi
tangki cinta istri yang bahasa cintanya pelayanan akan terpenuhi apabila sang suami itu sering melayani, sering membantu istrinya. Lagi-lagi ini bukan hak dan kewajiban. Jangan bertanya tentang apa kewajiban suami. Ini bukan hak dan kewajiban. Ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi tangki cinta pasangan kita. Kemudian yang kelima adalah sentuhan fisik. Jadi sentuhan fisik itu physical touch. Ada orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Apabila dia suami yang bahasa cintanya sentuhan fisik ya, istri kalau suami pulang langsung menggelindot, langsung menggelayut, langsung mendekati, langsung menempel. Kalau jalan digamit. Istri yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik, maka kalau jalan digandeng tangannya sama suaminya, sering dipeluk, sering dicium. Jadi setiap orang itu senang dengan sentuhan, apalagi suami istri. Tetapi yang membedakan kalau memang itu bahasa cinta dia sentuhan, maka kebutuhannya berbeda. Jadi misalnya gini Mbak Erina, kalau misalnya ada seorang istri yang dia itu bahasa cintanya sentuhan fisik. Kalau istri-istri yang lainnya yang bahasa cintanya bukan sentuhan fisik, itu kalau pagi-pagi dicium sama suaminya, itu dia merasa aku sudah dapat ciuman hari ini. Dia nanti nggak menuntut lagi gitu. Tetapi kalau bahasa cinta dia itu ciuman, maka ciuman pagi tadi itu nggak terasa. Jadi siang harus cium lagi, sore harus cium lagi, malam harus cium lagi gitu. Bangun pagi harus dicium lagi gitu. Itu kalau bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik, maka dia membutuhkan yang lebih banyak. Kata-kata juga begitu. Kalau bahasa cinta dia itu kata-kata, kalau dia cuma diomongin, Masya Allah kamu cantik banget baru sekali hari ini diomongin itu belum cukup gitu. Nah jadi kalau kalau orang itu ngerti apa yang akan mengisi tangki cinta pasangannya, lalu dia bisa melakukannya, maka ini juga perlu dipahami bahwa inilah yang menyebabkan nanti kompromi itu menjadi semut. Karena apa? Suami merasa istrinya itu cinta banget sama dirinya. Istri merasa suamiku itu cinta banget sama dirinya. Meskipun kita itu beda pendapat, misalnya tentang anak kita mau sekolah di mana, anak kita mau kita masukkan di pesantren apa homeschooling, dan kemudian kita merasa berbeda pendapat soal itu. Tapi dalam kita istilahnya itu adu argumen, kemudian beda pendapat gitu ya, itu tidak saling menyakiti. Jadi komprominya itu kompromi penuh dengan cinta dan semut gitu yang dikatakan Mbak Irina tadi tuh, semacam itu. Ya. Ke Anda yang masih terus bersama kami di Ngopi bareng Pak Ca, ngobrol parenting Islami. Yaitu ini dari Tia Umu Ahmad. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan kapan saat kita bisa berkompromi, kapan saat kita taat dan patuh saja. Ya. Misal begini Pak Ca, suami punya suatu pilihan atau keputusan untuk pendidikan anak-anak atau lain-lain. Kadang-kadang berkompromi itu melelahkan Pak. Bagaimana agar bisa lebih nyaman? Mohon pencerahannya. Nah, ini sudah ada Ya. kata. Betul dah. Berarti dan Bapak itu memang pahit toh, Mbak. Yang pahit itu kompromi kan. Jadi memang kompromi itu melelahkan, betul. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang pernah nonton filmnya Rangga dan Hanum, film lama ya. Filmnya Rangga dan Hanum itu film tentang kompromi dan betapa sakitnya kompromi itu gitu. Jadi Hanumnya marah-marah, Rangganya marah-marah gitu ya. Itu adalah bab bagaimana sakitnya kompromi itu gitu. Dan itulah yang sering terjadi dalam kompromi. Makanya ada banyak orang yang mengatakan nggak mau kompromi gitu ya, karena memang kompromi itu pahit gitu. Nah sekarang bagaimana ketika membedakan tuh kapan saatnya kompromi dan kapan saatnya kita tidak perlu kompromi. Jadi pertama gini teman-teman sekalian, kompromi itu hanya terjadi di dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Itu nomor satu. Harus dipahami kalau kita sebagai muslim ya, itu patokan kita itu agama, syariat agama. Jadi kompromi hanya boleh terjadi di dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Kalau ada yang jelas-jelas ini pelanggaran syariat, nggak ada kompromi di dalamnya. Jadi sekarang kalau misalnya kita bertanya soal pendidikan anak, anak ini mau dididik oleh orang tuanya sendiri dengan homeschooling, ataukah di pesantren, apakah di sekolah boarding school, itu nggak ada yang melanggar. Nggak ada yang melanggar syariat gitu ya. Ini hanya pilihan-pilihan teknis gitu. Mau dididik sendiri boleh, Pak, kalau istilah kasarnya itu nggak sekolah gitu ya. Dia belajar tapi nggak sekolah. Maksudnya bukan di sekolah-sekolah itu. Kamu sekolah di mana, Dek? Nggak ada, nggak bisa nyebut SD mana atau di mana, nggak ada karena belajar sendiri di rumah gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu semuanya tidak melanggar syariat. Mau homeschooling boleh, mau sekolah boarding boleh, mau sekolah full day boleh, mau pesantren boleh gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini itu kita bisa berkompromi. Yang tidak bisa berkompromi itu adalah ketika misalnya ya, anak kita mohon maaf misalnya ada anak di luar sana ya, itu yang kemudian dia ikut terlibat dalam geng-geng yang jelas itu geng narkoba, taruhlah begitu ya, geng yang jelas-jelas mabuk-mabukan, kalau bahasa Jogjanya kelitih gitu, geng kelitih yang bahkan sampai menimbulkan korban gitu ya.
Lalu kemudian orang tuanya berembuk, anak kita boleh nggak masuk geng kelitih gitu. Nah seperti ini kan membahayakan gitu. Kalau sesuatu yang jelas-jelas sudah ada pelanggaran, bagian-bagian yang dilakukan ternyata memang bagian yang sifatnya pelanggaran. Jadi ada kategorisasi nomor satu pelanggaran syariat, nomor duanya adalah ketika itu membahayakan, baik membahayakan bagi diri maupun membahayakan bagi orang lain. Tindakan-tindakan yang membahayakan bagi diri maupun bagi orang lain itu cukuplah bahwa kalau dalam prinsip agama Islam itu ada tindakan-tindakan pencegahan. Karena kalau ayat-ayat misalnya salah satu ayat Quran mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Itu bisa berlaku secara sangat umum dalam berbagai macam hal. Kita tuh nggak boleh kalau dalam kaidah fikihnya la dirora wala dor, la dorora wala dirora, tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Kita nggak boleh memudaratkan orang lain nggak boleh memudaratkan kita gitu ya. Itu kan satu kaidah umum untuk memahami bahwa kalau segala sesuatu yang jelas-jelas ada kemudaratannya, ini nggak ada kompromi karena jelas mudarat gitu ya. Jadi yang nomor satu tadi jelas melanggar syariat, nomor dua jelas mudarat. Itu nggak ada kompromi di dalamnya. Jadi makanya kompromi itu hanya terjadi di dalam hal-hal yang itu pilihan-pilihan boleh semuanya. Milih ini boleh, milih ini boleh, milih dan nggak ada mudaratnya pilihan-pilihan kita itu gitu. Nah jadi ketika kemudian jelas-jelas mudaratnya, maka kita harus memilih yang tidak ada mudaratnya atau yang paling ringan mudaratnya. Kalau ternyata komprominya itu dalam dua hal yang kita harus memilih salah satu, tapi dua-duanya mudarat, maka memilih mudarat yang paling ringan. Itu sesuatu yang menjadi ukuran-ukuran. Sekarang persoalan-persoalan di rumah tangga itu ya, mohon maaf nih kalau dalam keluarga-keluarga kita di Indonesia itu mayoritasnya apalagi kalau dalam keluarga yang ya beragama gitu ya, entah apapun agamanya gitu. Kalau keluarga muslim atau keluarga dengan agama-agama yang lain di Indonesia ini, sepanjang mereka mentaati agama, pada umumnya mereka itu orang yang akan bisa sudah memiliki patokan value, nilai-nilai gitu. Maksud saya gini, umumnya kita dalam berkompromi itu biasanya dalam hal-hal yang boleh dan boleh. Ini ya boleh, milih boleh dan boleh, Mbak. Ini ya boleh, ini ya boleh, ini ya boleh. Lalu kita kan misalnya kayak tadi nyekolahkan anak di sini kan boleh, ini juga boleh, ini juga boleh itu kan. Nah, jadi termasuk pula misalnya contohnya begini, ada keinginan orang tua yang aku pengen anakku di pesantren lah, padahal kan tidak di pesantren juga boleh gitu loh, bahwa tidak harus di pesantren gitu ya. Sesuatu yang kalau kita perhatikan umumnya kalau kita di Indonesia ini di keluarga-keluarga yang secara umum mereka itu memiliki agama gitu, maka umumnya yang terjadi itu bukan dalam konteks kayak surga neraka gitu loh. Misalnya kayak kalau milih ini surga, kalau milih ini neraka gitu. Hampir-hampir tidak begitu. Jadi persoalan-persoalan yang kita sedang ributkan dalam kehidupan sehari-hari itu bukan persoalan-persoalan besar. Secara umum orang suka mengatakan bahwa yang menggelincirkan kita itu bukan batu besar, tapi kerikil kecil. Jadi kalau yang gede-gede itu sudah selesai semua, mudah kita menghindari batu gede itu ya. Orang nabrak batu besar itu ya kebangetan banget gitu. Tapi yang membuat kita itu tergelincir justru kerikil-kerikil kecil itu. Nah makanya seringkali yang menyebabkan orang itu nggak bisa berkompromi itu tadi kalau dengan pendekatan afeksi, maka babnya adalah bahwa orang ini belum belum mengerti tentang cinta pasangannya, bahwa akhirnya mereka itu ngerasa kayak gini. Kita kalau suami istri itu ya, suami istri yang sedang adu argumen, sedang mendialogkan satu masalah, satu tema gitu. Lalu kemudian mereka berdiskusi dengan serius gitu ya. Meskipun mereka beda pendapat, meskipun mereka adu argumen, tapi kalau tangki cinta masing-masing mereka itu penuh, itu mereka tahu kok kita itu tidak sedang bertengkar, kita ini tidak saling benci gitu loh, kita ini sedang mengambil keputusan terbaik. Tapi kalau tangki cinta mereka kosong, beda pendapat sedikit itu menyulut pertengkaran di antara mereka. Jadi itu sebabnya mengapa ada keluarga yang mereka itu meskipun kelihatan beda pendapat, adu argumen, tapi mereka baik-baik saja. Dan ada keluarga yang ternyata mereka tidak bisa untuk adu argumen itu karena akan selalu menimbulkan pertentangan yang keras di antara mereka gitu ya. Ego, betul itu dia. Ya, begitu Mbak. Supaya lebih banyak komunikasi dengan menggunakan afeksi atau harus tanya dulu, kamu bahasa cintanya apa sih gitu. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang gini loh Pak Cahaya, kita udah menikah 15 tahun atau mungkin katakan yang baru seumur jagung dia 1 tahun, 10 tahun itu kayak ngerasa jadi kamu selama ini nggak kenal sama aku. Bahasa cintaku gini ya. Itu gimana caranya supaya dapat? Karena kan ini untuk pendekatan kompromi dengan afeksi ini kita kan harus memahami dulu ya. Iya, Secara feeling, secara rasa sudah tahu. Artinya nih mungkin juga
untuk Ibu Tia Umu Ahmad ya. Tapi boleh saya tanyakan sekali lagi, ini ada yang bertanya dari Bapak Abu Zidan. Nah, ini pertanyaannya mungkin lebih menjurus kepada bagaimana caranya berkompromi dengan istri yang lebih tinggi karir dan penghasilannya dari suami. Nah, ini gimana? Ya, Mungkin ada pendekatan-pendekatan lagi kompromi. Kalau tadi kan dari yang pertama afeksi. Nah, mungkin ada lagi nggak nih pendekatan supaya komprominya smooth gitu? ya. Jadi eh, kalau salah satu teori yang dikembangkan oleh John DeFriend di teori dia tentang strong family ya, keluarga yang kuat itu, dia mengatakan bahwa salah satu ciri yang harus ada dalam keluarga yang kuat itu adalah adanya eh, interdependensi. Jadi saling ketergantungan antara suami dan istri. Saling ketergantungan. Jadi begini, eh, yang menyebabkan mereka itu memiliki kelekatan yang baik, tadi istilah kohesi tadi itu adalah ketika mereka itu ada saling ketergantungan. Suami itu harus punya sisi ketergantungan pada istri. Istri harus punya sisi ketergantungan pada suami. Itu harus. Jadi ketika kita bicara tentang tema kemandirian, itu jangan menganggap bahwa kemandirian itu bisa berlaku dalam segala hal. Contoh nih, saya ambil contoh. Misalnya gini, seorang istri mengatakan, aku bisa nyari uang sendiri, aku bisa didik anak sendiri, aku bisa ngurus rumah sendiri gitu ya. Semuanya bisa aku lakukan sendiri gitu. Nah, itu berarti dia tidak memberikan ruang kepada suaminya itu untuk berperan. Lalu apa peran suaminya? Nah, suami yang tidak berperan itu akan menyebabkan dirinya menjadi tidak berdaya, tidak berguna. Padahal episode yang penting bagi suami itu adalah episode kepahlawanan. Laki-laki itu merasa dicintai apabila dia itu dipercaya. Dia itu menjadi orang yang diposisikan sebagai orang penting di rumahnya gitu ya. Kalau akhirnya sang suami itu merasa bahwa aku nggak penting di rumah ini, suami ngasih uang sama istrinya, taruh aja di situ, uangmu cuma sedikit gitu ya, lebih banyak uangku gitu. Nah kalau seperti itu yang terjadi, maka sang suami ini dia merasa tidak dibutuhkan di rumah itu. Yang sikap-sikap sang istri yang seperti ini itu menunjukkan bahwa dia merasa sudah bisa mandiri sepenuhnya. Jadi sebetulnya bukan masalah pada konteks apakah istrinya itu lebih tinggi karirnya, lebih banyak uangnya, lebih tinggi gajinya, bukan soal itu, tapi soal sikap. Jadi kalau ada istri yang bisa mencapai puncak karir di pekerjaannya, kemudian bisa mencapai level-level yang tinggi dalam penghasilannya gitu ya, itu tidak menjadi masalah sama sekali dalam kehidupan berumah tangga sepanjang ketika dia di rumah, dia bisa memberikan sisi ketergantungan tadi pada suami. Jadi kalau dia sudah merasa tidak ada lagi yang perlu tergantung dengan suaminya, maka disitulah sang suami sudah tidak merasa punya peran apa-apa. Dan begitu sang suami sudah merasa tidak punya peran apa-apa, bahaya bagi suami itu ya. Karena dia akan merasa bahwa dirinya itu nggak berguna di rumah itu. Episode laki-laki yang merasa gagal, itu adalah episode yang membahayakan. Dia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai orang tua, gagal menghidupi keluarga, gagal memimpin keluarga, dan pada akhirnya laki-laki seperti ini akan masuk ke wilayah hipersensitif. Bukan saja sensitif, hipersensitif. Semua yang diomongin istrinya salah semuanya. Jadi, mm, uh-uh, betul, Dan sudah punya komitmen bersama gitu ya, sudah punya visi yang bersama juga. Nah, tapi Allahu alam ya, pada saat kita sedang membangun sebuah mahligai rumah tangga itu muncul tadi, ternyata kita tidak paham ya bahasa cintanya. Kayak tadi Pak Cah bilang, jangan sampai ketergantungan itu jadi masalah besar. Ternyata istri harus punya ketergantungan dengan suami, suami punya ketergantungan dengan istri. Mungkin dalam tanda petik ya Pak Cah ya. Karena ada orang di luar sana juga punya pendapat begini Pak Cah. Lah, makanya kalau jadi suami itu jangan saling tergantung. Suamimu meninggal, kamu jadi bingung kan? Karena semua tergantung sama suami. Tiba-tiba down. Dan sebaliknya. Nah, mungkin dalam konteks seperti ini, itu kan berarti ada kompromi yang harus dalam bentuk seperti apa lagi pendekatannya. Mungkin kita tidak bicara masalah hak dan kewajiban, benar atau salah, atau mungkin yang wajib bekerja itu hanya suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga kalau ada istri yang punya penghasilan lebih tinggi, karir lebih bagus, itu menyalahi aturan. Kan ada juga Pak, beberapa yang anak-anak milenial ketika membangun rumah tangga ternyata karir istrinya lebih cepat melejit gitu dari suaminya. Lalu ada minder dan sebagainya. Nah, itu gimana cara menyelamatkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tanpa harus memporak-porandakan cita-cita. Tadi kan kita punya ruang ekspektasi.
bahwa ketika perempuan menikah, istri menikah sudah punya harapan bakal menjadi orang yang perempuan karir, wanita. Nah, itu kan ada ruang harapan di situ. Nah, gimana caranya nih Pak? Karena terkait dengan pertanyaan mungkin yang teman-teman yang ada di sini dan juga di online pasti akan memikirkan gimana caranya berkomunikasi, tidak hanya sekedar tanya jawab gitu ya atau diskusi. Ya, teman-teman sekalian, untuk sisi ketergantungan tadi perlu saya berikan ilustrasi begini, bahwa eh, ketika seorang suami itu tidak lagi punya ketergantungan apapun kepada istrinya, ketika seorang istri tidak punya lagi ketergantungan apapun kepada suaminya, maka mereka itu sudah kayak bukan suami istri. Jadi yang menyebabkan mereka menjadi suami istri itu karena ada sisi ketergantungannya. Kalau mereka itu nggak punya sisi ketergantungan sama sekali, itu sama dengan orang lain pada umumnya. Aku nggak butuh kamu kok. Ngapain kamu di rumah gitu? Pergi sana, aku nggak butuh kamu kok. Aku bisa ngurus anakku sendiri. Aku sudah punya uang sendiri gitu. Jadi sisi itu yang harus kita miliki, bahwa ada hal yang harus kita berikan ketergantungan itu kepada pasangan kita. Kalau tidak, maka nggak ada bedanya antara kita dengan orang lain itu. Kalau tidak punya sisi ketergantungan. Yang salah kalau ketergantungan penuh, nggak bisa ngapa-ngapain karena tergantung semua sama suaminya. Suami nggak bisa ngapa-ngapain, tergantung penuh sama istrinya. Itu jelas salah. Kalau ketergantungan yang penuh itu salah. Tapi kalau sampai mandiri penuh juga salah. Nah, itulah sebabnya maka balance itu selalu diperlukan ya. Keseimbangan antara antara ketergantungan dengan kemandirian. Kalau kita menyarankan kemandirian, jangan sampai kelewat batas sampai akhirnya dia nggak punya ketergantungan. Kalau kita menyarankan ketergantungan, jangan sampai kelewat batas sampai dia nggak punya kemandirian. Jadi sisi yang kalau tadi saya soroti, kalau ada istri yang lebih tinggi karirnya tadi itu nggak masalah gitu. Asalkan di rumah dia tetap menunjukkan sisi ketergantungan pada suaminya. Ya, salah satunya. Jadi ketika dia mendapatkan sang suami itu telah mendapatkan afeksi dari istrinya ya dalam bentuk apapun sesuai dengan bahasa cintanya tadi, entah pelayanan, entah quality time, entah apapun gitu yang sesuai dengan dirinya, maka di titik itu sang suami akan merasa bahwa aku masih ada gunanya loh aku di rumah ini. Jadi sekarang bayangin gini, istri gaji tinggi, posisi tinggi, dan dia kemudian bersikap yang dia merasa nggak butuh dengan pemberian suami gitu. Suami memberi nafkah itu wajib, dan ternyata pemberian suami itu sedikit karena memang kemampuan dia hanya segitu, sementara istrinya uangnya lebih banyak gitu. Nah, sikap-sikap bahwa kemudian dia itu menunjukkan sikap bahwa aku nggak butuh dengan kamu, nggak butuh dengan uangmu, itu yang menjadi masalah, bukan realitas posisi tinggi tadi, bukan soal itu. Istri yang paling tinggi karirnya sekalipun, yang paling kaya sekalipun gitu, itu akan tetap bisa baik-baik saja rumah tangga mereka sepanjang ketika di rumah dia tetap memiliki sisi bergantung kepada suaminya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami dan kita letakkan. Adapun bagaimana kemudian kita membangun sebuah kompromi yang baik tadi ya dalam beberapa aspek-aspek kehidupan berumah tangga kita, di antara yang sangat penting bagi suami dan istri itu adalah memang gimana caranya agar kohesi itu bisa didapatkan dulu. Quran itu menggambarkan kohesi itu dengan libas. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Istri itu adalah pakaian bagi suami pakaian bagi istri. Kalau pakaian itu kan ini sebetulnya saling tergantung tuh. Jadi kalau suami dan istri itu menjadi saling pakaian gitu ya. Itu kalau satu terlepas dari yang lainnya itu kan seperti orang yang terlepas dari pakaiannya itu kan memalukan, kemudian itu membuka aib, kemudian itu membuat kita tidak nyaman gitu ya. Orang pada umumnya secara normal gitu, tanpa pakaian itu dia tidak akan merasa confident, tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa enjoy gitu. Maka ketika Quran menggambarkan suami dan istri itu saling menjadi pakaian, itu artinya mereka itu saling ada suasana yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, di mana mereka itu lekat yang nyaman. Coba bayangkan kelekatan pakaian kita ya, teman-teman sekalian, menggunakan pakaian itu mesti dipilih pakaian yang lekat. Apapun coraknya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, berapapun harganya, apakah itu mahal atau murah itu tidak jadi soal, tapi yang kita pakai sekarang ini sedang melekat pada teman-teman semuanya, itu pasti pakaian yang kalau Anda pakai nyaman. Kenapa Mbak Irina pakai ini? Mesti nyaman. Kenapa aku pakai ini? Itu karena masih nyaman. Aku nggak mau pakai baju ini kalau ini nggak nyaman gitu. Jadi bukan soal harga atau apapun gitu ya. Nah, itulah pakaian, bahwa ternyata Quran menggambarkan suami istri itu seperti pakaian libas itu karena saling nyaman, lekat tapi nyaman. Teman-teman kalau ngelihat
benda-benda di ruangan ini itu ada yang dipaku-paku gitu ya. Itu karena hiasan-hiasan itu harus menempel di dinding. Paku menempel di dinding itu adalah simbol kelekatan, tapi kelekatan yang melukai. Itu lihat tuh bolong lubang 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 lubang. Itu kelekatan yang melukai gitu. Dan itu tidak digambarkan dalam Quran. Justru yang digambarkan adalah kelekatan yang menenteramkan, nyaman bagi kita semuanya. Di sini letaknya, ketika kemudian kita harus berkompromi itu, ketika dalam suasana kita sudah punya kohesi, maka akan nyaman semuanya. Kita bisa menjadi berdiskusi dengan baik, berkompromi dengan baik gitu ya, karena sudah lekat satu dengan yang lainnya. Nah, gitu. Ya, ya. Ya, silakan. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, suatu ketika Ibnu Qudamah ditanya oleh seseorang, siapakah manusia yang paling bahagia? Ia menjawab, manusia paling bahagia adalah mereka yang apabila napasnya berhenti, pahalanya tetap mengalir. Bagaimana agar pahala terus mengalir? Milikilah sebanyak mungkin amal jariah. Salah satunya dengan turut bergotong royong membangun Balai Quran Pertosanan Balkum di wilayah Yogyakarta. Balkum adalah sebuah balai untuk mempelajari dan mencintai Al-Quran, sebuah wadah untuk mengakrabi dan mengamalkan Al-Quran. Salurkan donasi Anda untuk mewujudkan amal jariah terbaik melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI atas nama Panitia Pembangunan Balkum. Kami tunggu kontribusi gotong royong sahabat semuanya. Assalamualaikum. Kami di Ngopi bareng Pak Cah. Tentunya ngobrol parenting Islami. Dan kita masih mengobrol tentang yang pahit itu kompromi, bukan kopi ya. Mungkin sampai detik ini tiba-tiba Anda baru tersadar gitu ya. Oh ternyata hal-hal yang terkait dengan obrolan, ngopi bareng gitu ya. Atau mungkin kompromi di atas kasur. Atau mungkin kompromi di ruang makan. Itu ternyata kita butuh juga yang namanya adalah pendekatan secara afeksi. Baik, kalau ada yang masih punya pertanyaan, jangan disimpan ya, karena mumpung di sini ada pakar parenting nasional, Pak Cah. Jadi silahkan di ngopi bareng ini bersama Pak Cah akan hadir setiap sebulan sekali, setiap hari Sabtu ya. Kita punya tema-tema luar biasa, karena kan orang tua nggak ada sekolahnya ya. Justru sekolah bersama dengan ngopi bareng Pak Cah inilah kita akan dapat banyak pengayaan, pencerahan. Jadi silahkan daripada nanti visi rumah tangga kita jadi berantakan hanya gara-gara kompromi atau hal-hal yang lain, ya kan? Silakan Anda siapkan pertanyaan. Nanti bisa langsung kirim pertanyaan Anda melalui chat box di Zoom online. Tetapi ada di sini, boleh ya langsung bertanya. Seperti sekarang yang sudah siap untuk bertanya bersama Pak Cah di Ngopi bareng Pak Cah, Pak Sukoco. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sukoco Pak Acah. Tinggal di Lahan Pak. Pak Ustadz. Ya, saya datang sama istri sengaja biar tadinya mau di sharing sama Pak Sulfis biar dapat info dari situ. Kemudian mau online tapi kok biar puas langsung aja datang. Iya. Sebenarnya kaitannya dengan mendidik anak, Ustaz. Jadi saya mungkin anak sudah besar semua, yang satu udah lulus, baru lulus, kemudian cowok semua, dan kebetulan ini ya obsesinya ekspektasinya nggak terlalu tinggi ya. Cuman gimana biar masuk surga bareng gitu. Iya. Nah, saya kira saya dan istri sama lah. Cuman untuk merealisasikan ke arah situ kok rasanya berat kan gitu ya. Ketika anak itu masih ini belum ngaji kan gitu ya. Harapan saya dan istri biar ngaji gimana, karena
saya dengan istri juga dipertemukan dan banyak anak itu karena ngaji. Sekian waktu berjalan sampai lulus, akhirnya mungkin sudah diubun-ubun saya untuk gimana biar anak itu bisa pertama bisa gemar menuntut ilmu biar ngaji, kemudian bisa masuk surga bareng kan gitu. Intinya ada dramatis yang terakhir dramatis saya ngaji karena tanggung jawab orang tua sebagai ayah saya yang membimbing berarti karena yang lain gagal terus di kampus gagal di lingkungan teman-temannya juga gagal hanya saya dengan kekuatan orang tua itu pun satu ada dramanya. Nah, drama saya sampai gebrak pintu dan sebagainya supaya keluar kan intinya akhirnya saya dengan paksa lah gitu ya Pak ya. Saya sadarkan nah saya melihat itu bukan saya mengutanya Pak Ustadz ini ranah kompromi enggak itu ya kalau saya di benak saya itu bukan ranah kompromi wajib karena menuntut ilmu dan ikut ya mentoring gitu ya bina itu adalah jalan. Nah mohon apa namanya itu ranah apakah harus kaku seperti itu dan terus terang saya ini sampai sekarang sedihnya di situ yang ada di pikiran karena dan sebentar lagi karena apalagi kalau sudah menikah sudah lulus menikah kan sudah nggak bisa di luar tanggungan makanya saya menggunakan selama masih di rumah saya akan gunakan segala kekuatan saya mumpung masih kuat kan gitu ya kohesi kayaknya belum ada Pak Ustadz kohesi anak begitu pulang ke kamar kunci pintu asik dengan nggak tahu apa yang diurus kayak gitu ya semua laki semua ya kalau tapi yang satu lagi sebenarnya lebih ke arah yang nomor satu karena yang nomor dua kan lagi KKN sudah habis KKN yang satu di Purwokerto. Nah saya nggak tahu juga kalau ketika di komunikasi juga akhirnya kurang begitu efektif karena ditanya mesti nggak jawab jawab sambil jalan karena di WA nggak jawab kan gitu ya jadi tapi saya sadar saya maafkanlah semua itu karena ada yang lebih penting kan gitu ya karena kalau saya kecewa kan nanti kasihan anaknya kan gitu ya mohon istilahnya apa ya bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz ya seperti itu. Ya, Pak. Biasa, terima kasih. Bapak boleh tahu nggak Pak, Bapak sudah berapa tahun menikah dengan, maksudnya sudah proses perjalanan? Berumur 25 jalan. Tahun ya Bapak. Oh luar biasa. Ya 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 baik. Artinya kita banyak belajar. Maaf, monggo. Onje, onje. Ya terima kasih ya Pak Skoco ya. Ya boleh. Baik. Jadi ternyata teman-teman semuanya ya mau pernikahannya baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan ini tetap aja kita butuh yang namanya belajar ya. Bagaimana nih komprominya dengan anak sekarang ini Pak? Karena ada ekspektasi tadi orang tua supaya anaknya juga bisa mengaji, kemudian bisa menuntut ilmu. Nah ini laki-laki semua loh Pak. Ya, Monggo jadi Pak Cah. kalau pengalaman pribadi saya ya untuk membuat supaya anak mau ikut dalam forum-forum taklim, pembinaan gitu-gitu ya. Saya memang sampai levelnya itu memberikan opsi-opsi. Jadi kamu pengen ngajinya sama siapa, pengen belajar Islamnya sama siapa. Kalau dengan ini kamu nggak cocok, ya nanti disarikan dengan pembina yang lainnya, dengan guru ngaji yang lainnya. Yang penting kamu itu nyaman gitu dengan. Jadi akhirnya pernah ada di antara anak kami itu yang pindah-pindah terus gitu Pak. Ini dengan kamu ikut pengajian dengan ini ibu ini gitu dia nggak cocok dengan itu beberapa kali merasa nggak cocok kita carikan lagi dengan ini dia nggak cocok lagi gitu terus kita carikan lagi sampai sekian kali sampai suatu ketika dia cocok dengan seorang ibu yang menjadi pembinanya gitu lalu dia bilang tapi aku nggak cocok sama teman-temannya aku nggak suka dengan mereka gitu yang sama-sama belajar itu sampai sekian kali kita mengatakan begini sekarang kamu pilih sendiri siapa yang kamu pengen ngaji dengan dia dan siapa teman-teman kamu gitu. Jadi akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya Pak. Jadi akhirnya malah menjadi dia bisa mengumpulkan teman-temannya.
ada sekitar 7 apa 8 anak teman-teman dia yang dia kontakin mau nggak ngaji, mau nggak. Akhirnya kemudian terbentuklah forum pembinaan, anak saya ada di dalamnya bersama dengan teman-temannya yang akhirnya kemudian aku cocok dengan ibu ini untuk belajar Islamnya gitu ya. Nah itu contoh bagaimana kemudian kita itu mendialogkan sampai level yang paling teknis sekalipun gitu. Kamu cocoknya sama siapa itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita temukan, akhirnya dia cocok dengan itu dan akhirnya dia juga bisa ikut eh, terbina, mengaji, belajar Islam gitu ya. Itu kan saya paham yang dimaksudkan Pak Sukoso tadi kan memang harapan orang tua supaya kita ini kan nggak bisa sepenuhnya ya untuk kayak ngajari anak kita sepenuhnya nggak bisa. Maka kita butuh orang-orang lain. Dia perlu belajar Islam dari orang lain. Ulama-ulama zaman dulu juga begitu kan. Jadi kayak Imam Malik itu juga dia bukan berarti diajari terus sama orang tuanya, enggak juga. Ibunya Imam Malik bilang, Malik kamu eh, ke kota, ke Madinah, di sana ada eh, Syekh Robiah, kamu belajar darinya, ambil adab darinya sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Jadi dia mengutus anaknya belajar ke Syekh Robiah, belajar ilmu, belajar adab gitu. Ulama-ulama zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu juga bukan berarti mereka sepenuhnya mengajari anak mereka sendiri, juga tetap butuh orang lain untuk mengajari anaknya itu. Sebagaimana kita tahu Muhammad Al-Fatih juga tidak semuanya diajari sendiri oleh orang tuanya, dia juga ada guru-guru lain ya, yang kalau kita kenal sejarah Al-Fatih itu ada Syekh Al-Qurani. Syekh Al-Qurani ini dia eh, mengajari Quran ya, mengajari Quran kepada anaknya. Kemudian ada eh, guru yang Syekh Samsudin yang akhirnya dia yang mendampingi Al-Fatih sampai melakukan eh, apa dia menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu ya, itu kan dengan Syekh Samsudin itu guru spiritual yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan contoh orang-orang terdahulu pun juga orang tua itu membutuhkan orang lain untuk mendidik anak-anaknya gitu ya. Nah poinnya di situ. Nah sehingga ketika kita ngelihat anak kita belum belum respon, maka memang pendekatannya jelas bukan pendekatan paksa. Kita tidak bisa melakukan pendekatan paksa untuk tema-tema seperti ini. Oleh karena itu lebih kepada pendekatan-pendekatan persuasif. Jadi kalau eh, anak-anak kita dekati dengan persuasif itu kan formula yang sering saya tawarkan itu formula dekat ya. Dekat itu kan gini, orang tua itu selain orang tua itu harus soleh, juga orang tua itu harus dekat dengan anaknya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan dari orang tua kepada anak itu orang tuanya soleh, tapi juga dekat dengan anaknya. Bukan hanya soleh tapi nggak dekat dengan anaknya, bukan hanya dekat tapi nggak soleh gitu. Jadi soleh dan dekat dengan anaknya gitu. Nah dekat itu 5, DEKAT. D itu dengarkan. Maka anak itu sebetulnya sangat pengen didengarkan. Kenapa sih kamu sikapnya seperti ini? Apa sih yang kamu inginkan? Itu D, dengarkan. Lalu ketika kita mendengarkan itu, mungkin kita mendengarkan sesuatu yang nggak nyaman bagi kita. Itu nggak boleh langsung direspon, nggak boleh langsung dijudgment, nggak boleh langsung dihakimi. Maka endapkan. Setelah kita mendengarkan itu, mengendapkan dulu. Tidak langsung sesaat ya. Kadang-kadang orang tua tidak sabaran, terus kemudian langsung, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu belum mengendapkan. Coba endapkan dulu. Apa sih yang dimaksudkan anaknya itu. Lalu yang ketiga, komunikasikan. Apa yang kamu maksudkan? Kamu pengennya apa? Kalau memang kamu tidak mau ikut terlibat dalam program-program pembinaan diri, ngaji ke masjid, ngaji ke musola, ngaji ke ustadz, itu terus apa yang kamu inginkan kalau begitu? Kalau kamu tidak punya kegiatan pembinaan diri, terus pengennya kamu dalam pembinaan diri itu seperti apa gitu? Itu komunikasikan. Lalu kemudian arahkan. Nah, mengarahkan itu sudah poin keempat ya. Dengarkan dulu, endapkan dulu, komunikasi dulu, baru arahkan. Nah, kadang-kadang orang tua itu langsung mengarahkan, tanpa mendengarkan, tanpa mengendapkan, tanpa mengkomunikasikan. Sehingga anak merasa tidak pernah didengarkan. Problem bagi orang tua adalah ketika dia kurang mendengarkan anaknya. Saya ke pesantren-pesantren, kemudian saya ketemu dengan santri-santri, kemudian saya tanya kepada santri-santri mukim itu ya, apa yang membuat mereka nggak suka atau kurang suka dengan orang tuanya? Apa sih yang di mata santri itu apa sih yang orang tuanya tuh nggak disukai gitu apa? Ternyata kata mereka kalau pas hari menengok itu Mbak, orang tuanya nengok ke pesantren itu yang ditanya cuma 2. Demikian pula pada saat nelpon
Kan ada masa di mana boleh nelpon atau boleh nengok. Itu yang ditanya cuma dua. Satu, sudah tambah berapa juz hafalan kamu gitu. Yang kedua, bagaimana makanan kamu di pesantren, cocok nggak makanannya gitu. Jadi kata mereka, kok yang ditanya itu cuma hafalan sama makanan gitu. Kalau hafalan itu kan sudah ditanya sama ustadz-ustadz di sini, kami itu tiap hari ditanya gitu. Kenapa orang tua masih ngontrol juga terus tentang hafalan gitu. Nah, dia merasa nggak suka ditanya. Kata mereka apa? Kami tidak pernah ditanya tentang perasaan kami. Orang tua nggak pernah tanya tentang perasaan kami. Gimana perasaanmu, nak? Bagaimana kamu di pondok, nak? Bagaimana kamu nyaman nggak? Kamu gimana dengan ustadz-ustadzah kamu gitu? Kamu seneng nggak? Kamu nyaman nggak? Kalau kita di rumah ya, seandainya anak tidak di pondok gitu, kita nanyanya kepada anak itu bukan hanya kamu sudah makan belum hari ini, bukan begitu ya. Tapi gimana perasaan kamu hari ini? Bagaimana kamu nyaman nggak hari ini gitu. Itu sesuatu yang menghargai perasaan anak. Itu yang sering mereka keluhkan itu adalah bahwa orang tua itu tidak banyak bertanya dan memahami tentang apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Jadi cenderung hanya kepada tuntutan kamu harus begini gitu. Dan iya. Atau mungkin mengikuti apapun, jadi lupa gitu pertanyaan gimana perasaanmu. Tadi baru DEKA, T-nya belum Pak? Tegaskan, Oh, Mbak. Jadi tegaskan. itu maksudnya kita sebagai orang tua menegaskan kepada dia, nak, kayak apapun kondisimu, bapak dan ibu sangat sayang kepada kamu. Seperti apapun kamu, meskipun misalnya anak tahu ya bahwa dirinya itu belum sesuai dengan harapan orang tua, tapi kita menegaskan bahwa kayak apapun dirimu, bapak dan ibu sangat sayang kepada kamu, sangat ingin kebaikan kamu. Jadi ini untuk menunjukkan kepada anak bahwa kayak apapun yang dilakukan orang tua itu sebetulnya adalah rasa cinta, rasa sayang, dan itu adalah pengharapan, ekspektasi, faktor. Itu sangat penting orang tua yang memiliki pengharapan kepada anaknya. Kayak apapun situasi kamu, kondisi kamu sekarang ini, tetapi kami tetap sangat punya harapan yang baik kepada kamu. Kami tetap akan menunggu suatu ketika nanti kamu jauh lebih baik daripada sekarang. Bapak yakin, ibu yakin bahwa kamu nanti akan bisa jauh lebih baik daripada bapak dan ibu. Masya Allah. Jadi itu ada perasaan sudah. Mangga Mbak Arina. Tun, Oh. Masya Allah dari Madiun. Terima kasih ya Bapak Istirushi. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Cah. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan pasangan apabila sifat pasangan cenderung tertutup? Jadi susah untuk membuka atau mengawali obrolan. Yang pertanyaannya berarti istri, Mbak ya? Nah, ini kira-kira Istirushi itu Bapak atau Ibu ya? Jadi seandainya yang bertanya ini perempuan, lalu kemudian menghadapi sikap suami yang cenderung tertutup, itu kan memang umumnya laki-laki itu sedikit bicara gitu. Jadi kan memahami bahwa kecenderungan umum laki-laki dan perempuan dalam komunikasi itu kan berbeda. Kalau perempuan memang cenderung verbal, apa-apa diomongin gitu. Kalau laki-laki cenderung tidak verbal, sedikit kata-katanya kalau di rumah. Nah, jadi seandainya yang dimaksud adalah seperti itu, maka sebetulnya itu menjadi gejala yang pada dasarnya itu wajar-wajar saja. Tetapi memang ada beberapa kasus di mana suami yang kurang banyak bicara itu memang kelewatan, benar-benar nggak mau bicara. Nah, kalau ini sudah kasus khusus gitu ya. Kalau secara umum sih memang antara laki-laki dan perempuan itu, perempuan memang akan lebih banyak bicara daripada laki-laki. Jadi kosa katanya lebih banyak, kemampuan mengeluarkan kata-kata tiap hari juga 3 kali lipat dibanding dengan laki-laki gitu ya. Yang menyebabkan memang tampak bahwa laki-laki itu tampak begitu pendiam di rumahnya. Tapi bukan berarti nggak bisa bicara. Jadi saya belajar misalnya ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang teman-teman mesti tahu cerita ini ya. Ketika anaknya meninggal, terus kemudian suaminya datang itu tidak ingin segera mengabari suaminya itu tentang anaknya yang meninggal itu ya. Dia mengatakan yang dia lakukan pertama kali ketika malam hari suaminya datang itu adalah diberikan pelayanan terbaik, dimasakin masakan yang paling enak, kemudian dilayani kebutuhan seksualnya. Sampai ketika itu sudah terpenuhi semuanya, suaminya merasa senang karena dimasakin dan masakan enak, dipuaskan, diranjang, dan dia merasa terpuaskan oleh istrinya itu. Setelah dalam situasi nyaman itu, istrinya kemudian baru ngomongan, dan omongan istrinya coba perhatikan. Bagaimana, jadi si istri dalam kisah sahabat ini,
itu pintar banget cara dia untuk mengawali dialog dengan suaminya itu. Dia bilang begini, kalau ada orang dia diberikan titipan barang, lalu kemudian oleh orang yang menitipkan itu, barang itu diminta kembali, menurut kamu dia harus bagaimana? Coba perhatikan bentuknya apa? Pertanyaan. Jadi laki-laki itu perlu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaannya. Jadi maksudnya pancing dengan pertanyaan bagaimana menurut kamu gitu. Dan akhirnya sang suami mengatakan ya kalau memang itu barangnya dia yang dititipkan ya harus diberikan gitu. Itu jawaban suaminya dan barulah kemudian sang istri memberikan pernyataannya. Setelah tadi pertanyaan baru kemudian dia menyampaikan pernyataan. Ketahuilah bahwa anak kita yang itu titipan Allah sudah dipanggil oleh Allah gitu ya. Memang kalau kita lihat kejadiannya di masa sekarang itu, oh Masya Allah kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi itulah yang terjadi pada masa itu. Belum ada medsos, belum ada apa-apa gitu ya. Anaknya meninggal dunia dan sang istri itu bisa sedemikian pandai menutupi kayak begitu sampai dia tidak ingin membuat suaminya shock. Dia tahu betapa cintanya suami itu kepada anaknya itu. Dia nggak ingin suaminya pulang dari bepergian ngerti-ngerti langsung ngerti anaknya meninggal gitu ya. Tapi coba perhatikan yang dilakukan membahagiakan dulu, memenuhi kebutuhan suaminya dulu. Baru setelah itu mengajak dialog, mengajak komunikasi dalam bentuk pertanyaan. Coba, ini kan kalau tadi ini asumsinya yang bertanya perempuan lalu memahami bahwa suaminya itu tertutup ya, sulit diajak ngomong gitu. Ini kalau menggunakan pendekatan ini tadi, jadi yang perlu dilakukan pertama kali bukan mengajak ngomong, tapi membuat suasana happy dulu. Suasananya dulu. Suasana yang nyaman dulu pada suaminya, yang ketika suaminya itu sudah merasa nyaman dengan istrinya itu, barulah kemudian diajak ngomong dengan pancingan-pancingan pertanyaan. Nah, jadi kalau dipancing dengan pertanyaan ini, ada kalimat-kalimat larangan ya para istri untuk kalau pengen ngajak ngobrol dengan suaminya itu, kalimat larangannya itu contohnya seperti ini. Itu kalau istri ngomong sama suaminya dengan awalan, Bang, ini adalah masalah berat sekali nih yang harus segera kita selesaikan. Masalah ini segera harus kita selesaikan. Ini masalah berat banget. Jadi ketika sang istri itu ngomong sama suaminya bahwa ini ada masalah dan kita harus omongin gitu ya, itu di mata suaminya, itu dia kayak disalahkan. Yang kemudian dia merasa menarik diri dan akhirnya merasa nggak nyaman untuk bicara itu. Jadi walaupun bicara soal masalah nggak usah diawali dengan kata-kata seperti itu. Jadi meskipun memang sedang akan membicarakan masalah gitu ya, itu cerita aja yang ringan-ringan. Bang, tadi anak kita lucu banget loh. Waktu aku tadi jemput dari sekolah tuh ya Allah, tadi dengan teman-temannya bla bla bla, cerita yang ringan-ringan, yang enak-enak gitu ya. Setelah kita ngerti bahwa suasana suami sudah mulai nyaman gitu, barulah kemudian kita ajak ngobrol. Bisa diawali dengan pertanyaan, bisa diawali dengan cerita. Jadi menceritakan tentang sesuatu yang itu nanti bisa dikaitkan dengan masalah yang sedang dihadapi. Gitu Mbak. Belum ada closing ya, jangan langsung tiba-tiba langsung konten gitu ya. Oke, baik. Jadi ada kalimat-kalimat larangan. Tapi kalau tadi sekarang yang bertanya adalah laki-laki. Seandainya yang bertanya laki-laki, maka berarti itu ada sesuatu dalam istrinya. Begini, perempuan yang happy itu adalah perempuan yang banyak bicara di rumahnya, bukan perempuan yang tertutup gitu. Jadi kalau perempuan itu di rumah ngomong terus gitu ya, itu perempuan yang happy. Dia sakinah di samping suaminya itu gitu. Nah, kalau ternyata yang bertanya tadi adalah seorang suami, lalu dia mengatakan istrinya tertutup, diam saja, itu berarti ada sesuatu pada istrinya. Istri yang depresi adalah istri yang diam saja di rumah. Istri yang tidak banyak bicara adalah istri yang tertekan di rumahnya. Berarti kalau begitu, ada sesuatu yang menyebabkan sang istri itu nggak nyaman. Nggak mungkin istri itu diam saja, tertutup gitu. Kalau dia itu happy, yang membuat dia itu tertutup, nggak nyaman gitu ya. Itu karena memang ada sesuatu di rumahnya itu gitu. Nah itu yang kalau yang contoh kasusnya adalah ternyata yang sangat tertutup adalah istrinya. Nah kalau begitu ini berarti ada sesuatu yang harus dicek. Bukan sekedar komunikasi tadi, tetapi berarti ada sesuatu yang menekan sang istri itu yang membuat sang istri itu tidak nyaman gitu. Nah, itu yang. Di ngopi bareng Pak Cah gitu ya. Karena kita kali ini akan menyelesaikan, menuntaskan bagaimana supaya kompromi itu bisa smooth gitu ya. Baik, kalau tadi sudah ada dari Madiun, kita boleh kembali ke sini lagi ya Pak ya. Ini ada yang mau bertanya loh. Silahkan. Iya, monggo. Dari mana ini? Oh, Masya Allah, boleh-boleh. Temanggung, ada kopi nih berarti ya. Iya, dengan siapa? Monggo dari. Pak Cah, saya Agung dari Temanggung. Tentang bahasa cinta, tentang kelekatan kan sesuatu yang kita pelajari bahkan kadang sebelum kita menikah ya Pak Cah. Terus ketika berapa tahun pernikahan dan sekarang alhamdulillah kami sudah menginjak tahun kelima pernikahan.
saya menyadari dari berbagai kajian, berbagai literasi, terus ini pasti masalah-masalah bakalan terus ada ini gitu. Nah, supaya supaya kita tidak gampang kecewa, gampang mengeluh, itu bagaimana Pak Cah? Kadang ketika ada perbedaan saja itu rasanya seperti kayak nggak dianggap atau merasa kok nggak bisa dimengerti sih, seperti itu. Ah, bagaimana ketika masalah itu hadir, bagaimana supaya kita tidak kecewa dan supaya kita nggak gampang runtuh Pak Cah, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agung. Oke, Mas Agung. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ada tradisi yang mesti dikembangkan oleh suami dan istri itu di dalam, kalau memang merasa ya bahwa peluang konfliknya terbuka, maka kita menyadari bahwa peluang konflik itu ada di antara kita. Jadi ada salah satu tips ya, teknis gitu yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan kita memang sudah bersepakat ketika setiap kali kita berpeluang untuk konflik itu, kita sengaja menyampaikan itu. Kita ini punya alasan konflik loh. Kita mau konflik enggak? Jadi aku sedang kecewa dan aku juga tahu kamu juga kecewa gitu. Kita kita saling kecewa nih, tapi kita mau bertengkar enggak? Jadi malah kita buka sekalian. Jadi ketika kita merasa bahwa yang sedang nggak nyaman itu bukan hanya aku tapi juga kamu. Yang sedang merasa nggak nyaman itu bukan hanya kamu tapi juga aku gitu. Kita sekarang ini berdua sedang berada dalam suasana yang memang sama-sama nggak nyaman. Jadi gimana? Ini kita punya alasan untuk bertengkar. Menurut kamu kita bertengkar nggak sekarang ini gitu? Kondisi seperti ini itu kan pilihan kita ya. Pilihan sadar setiap pasangan suami istri untuk bertengkar atau tidak untuk bertengkar gitu. Itu kan pilihan sadar gitu. Jadi kita itu sadar sepenuhnya untuk memilih bertengkar atau memilih tidak bertengkar. Jadi ketika kita memilih untuk bertengkar, maka kita siap dengan konsekuensi pertengkaran itu. Misalnya adalah bahwa ketika kita bertengkar itu, maka kemudian kita eh, menggunakan cara-cara yang tepat untuk bertengkar. Jadi ada seorang psikolog namanya Mark Flatelli, dia mengatakan begini, pertengkaran itu atau konflik itu adalah sesuatu yang sifatnya konsekuensi dari adanya interaksi dua orang atau lebih. Jadi karena ada interaksi itulah maka muncul peluang konflik atau pertengkaran. Nah, cuma permasalahannya adalah apakah kita bisa bertengkar dengan cara yang tepat apa tidak? Karena kita nggak pernah diajari cara bertengkar. Orang tua kita nggak pernah ngajari kita cara bertengkar. Nah, mencontoh saja gitu ya. Nggak secara verbal disampaikan, tapi kita ngelihat orang tuanya bertengkar apa enggak. Kalau orang tuanya bertengkar, lalu bagaimana cara mereka bertengkar gitu ya. Nah, pada akhirnya orang itu kadang-kadang tidak secara sadar ketika mereka bertengkar itu kemudian mereka harus melakukan apa? Ngerti-ngerti sudah terlibat pertengkaran. Sehingga saling membuat tidak nyaman. Nah, kalau kita tahu bahwa potensi pertengkaran di antara kita itu terbuka, maka sekalian aja kita buka. Ini aku punya alasan loh untuk bertengkar dengan kamu. Kamu juga punya alasan loh untuk bertengkar dengan aku. Jadi kita bertengkar enggak nih? Jadi sesuatu yang justru kita obrolin. Apalagi ketika menghadapi situasi-situasi yang khusus gitu, Pak. Contohnya gini ya. Kalau tadi sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kalau yang khusus itu misalnya kami kan kebetulan juga di sini melayani bimbingan umroh, Mbak ya. Kami sedang kami membuka bimbingan umroh dan kami berpesan kepada pasangan suami istri yang berangkat umroh itu. Kamu berangkat umroh berdua di tanah suci itu ada saja hal yang bisa membuat kamu bertengkar di sana nanti. Ya, kamu bisa aja bertengkar. Misalnya contoh janjian mau ke masjid, janjian di pintu berapa, nanti kalau keluar di pintu berapa, kita bareng ke hotel apa jalan sendiri-sendiri, kita makan sarapannya di hotel apa di luar, kalau di hotel jam berapa, kita bareng-bareng apa, dan seterusnya. Itu yang kecil-kecil seperti ini, itu sesuatu yang bisa menimbulkan konflik itu antara suami dan istri. Makanya dari awal disepakati, begitu ada kondisi yang menyebabkan kita merasa nggak nyaman, kita langsung buka dengan pasangan kita, aku lagi nggak nyaman ini. Itu jadi sebetulnya aku punya alasan untuk bertengkar dengan kamu sekarang ini gitu. Dan kamu pun aku juga yakin mesti punya alasan untuk bertengkar denganku, ngelihat sikapku dan seterusnya gitu. Jadi gimana, kita mau bertengkar apa enggak gitu. Jadi kita itu memilih sendiri ya, memilih dengan sadar. Sehingga ketika kita mengakhiri
Makanya kalau dalam teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Fitzpatrick itu, dia menyebutkan empat pilihan resolusi konflik suami istri itu. Nomor 4-nya itu dia sebutkan mengalah. Jadi mengalah itu artinya kita itu udahlah nggak usah diterusin gitu ya. Itu sadar loh, mengalah tapi sadar gitu. Udahlah nggak usah diterusin gitu. Jadi kita eh, Dia nggak clear, nggak ada solusi. resolusi konflik itu 4 itu, Mbak. Kan mengalah salah satunya. Jadi nanti ada yang namanya menghindari konflik berlanjut, itu nomor 1. Nomor 2-nya itu metode diskusi, nomor 3-nya metode kompetensi, nomor 4-nya mengalah. Jadi kapan dan di mana menggunakan 4 itu. Tidak boleh mengalah terus, tidak boleh diskusi terus, tidak boleh kompetensi terus, tidak boleh kalau yang namanya pertama tadi itu mengalihkan konflik gitu ya agar tidak berlanjut. Itu contohnya begini, lagi di depan anak-anak, ini suami istri di depan anak-anak, terus ada sesuatu yang menyebabkan mereka mau konflik, itu harus segera stop karena di depan anak-anak gitu. Kalau itu diterusin konfliknya, lah bahaya gitu. Atau di depan mertua, di depan orang tua gitu, lagi ngobrol-ngobrol nyaman-nyaman dengan orang tua, tiba-tiba ada sesuatu yang memancing konflik suami istri. Itu kalau diterusin nanti konflik di depan orang tua. Nah, itu makanya pilih yang pertama. Terus kemudian ketika hal-hal yang hanya berupa perasaan-perasaan ketidaknyamanan saja, itu ini bukan soal benar salah, ini kalau diurai juga lama. Ah, itu pilih aja yang keempat, mengalah. Tetapi kalau sesuatu yang harus ada keputusannya, maka pilih yang kedua dan ketiga, diskusi atau kompetensi. Kalau diskusi berarti kita ngobrol berdua, ayo kita cari penyelesaiannya seperti apa. Karena harus ada keputusan nih. Ya, karena harus ada keputusan. Nggak mungkin ini kita biarkan begini, karena harus ada keputusan nih, gitu kan. Itu harus diskusi. Nggak mungkin mengalah, nggak mungkin juga dengan yang pertama tadi. Kalau diskusi berdua sudah nggak bisa, maka kompetensi. Kompetensi itu berarti menghadirkan pihak yang kompeten untuk membantu menyelesaikan masalah kita, gitu. Salah satunya gitu, Mbak. Nah, makanya 4-4-nya dipilih pada waktu kapan dia akan menggunakannya gitu. Dicoba lagi, jadi adalah pilihan supaya tidak gampang kecewa karena ada ekspektasi. Tadi kita punya ruang ekspektasi. Kadang kalau antara ekspektasi dengan kenyataan itu nggak sama, yang ada adalah gap gitu kan. Dia harus menerima dulu ya Pak ya, benar nggak sih? Harus terima dulu ya. Baik, mungkin sekedar informasi juga saya sampaikan kepada peserta yang saat ini sedang online melalui Zoom. Kalau Anda ingin bergabung menjadi grup WA, menjadi keluarga Qurani, sebagai follow up kajian kali ini yaitu ngopi bareng Pak Cahyadi, ngobrol parenting Islami. Silahkan Anda bisa langsung join di link chat Zoom. Coba dicek lagi di chat Zoom-nya. Nah, tinggal diklik saja, itu sudah ada tautan atau link untuk bergabung di grup WA menjadi keluarga Qurani. Demikian ya, silahkan. Dan kita masih bersama tentunya di Ngopi bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami. Kali ini temanya adalah terkait dengan kompromi itu ternyata tidak sepahit salah ya, ternyata kompromi itu adalah lebih pahit dari kopi gitu ya. Nah, gimana caranya? Tadi sudah dapat tips dari Pak Cahyadi. Yang pertama adalah afeksi. Ada lagi nggak nih Pak? Kita masih ingin tahu lagi gimana caranya supaya komunikasi itu, kompromi itu jadi sesuatu yang nggak pahit gitu ya. Mhm. Baik, jadi kalau kita sudah bisa memenuhi afeksi tadi, itu sudah menjadi basic yang sangat bagus. Maka yang perlu dikembangkan berikutnya agar kompromi kita bisa berjalan dengan bagus itu adalah bagaimana kita punya yang sisi kedua tadi adalah flexibility dan yang ketiga adalah komunikasi. Jadi kohesi itu nanti kaitannya juga dengan afeksi tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun flexibility. Yang dimaksud dengan flexibility itu gini, fleksibel itu artinya ada sesuatu yang harus tetap dan ada sesuatu yang boleh berubah. Jadi definisi fleksibilitas, kata Profesor Olson, itu bukan semuanya boleh berubah, bukan begitu. Jadi fleksibel itu bukan berarti bahwa semua boleh berubah. Jadi kata dia, yang disebut dengan fleksibel itu adalah ketika bisa menggabungkan antara sisi-sisi yang harus tetap dan sisi-sisi yang boleh berubah. Dia menyebut dengan istilah chaos and rigidity. Jadi kalau chaos itu berarti sesuatu yang bisa berkembang, bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Tapi ada yang rigid dalam rumah tangga kita itu yang harus dipegangi. Makanya kalau dalam konteks Islam itu malah lebih mudah dijelaskan bahwa dalam Islam itu ada sesuatu yang disebut sebagai sawabit, ada sesuatu yang disebut sebagai mutaghayyirat. Sawabit itu sesuatu yang harus, nggak boleh nggak gitu. Misalnya kayak kita sebagai orang Islam harus ibadah,
Kita sebagai umat Islam ngajari anak kita itu harus mengajarkan akidah yang baik, keimanan yang baik, gitu ya. Itu kan harus kayak begitu tuh. Tapi ada yang boleh berubah, sawabit. Contohnya kita tuh tidak harus menyekolahkan anak kita di sekolah formal. Kita tuh nggak harus menyekolahkan anak kita di pesantren. Kita tuh nggak harus menyekolahkan anak kita di boarding school gitu loh. Jadi kan itu sesuatu yang boleh berubah gitu ya. Termasuk dalam hal-hal yang lainnya. Kompromi kita itu kan tadi saya katakan kan kompromi hanya terjadi dalam hal-hal yang tidak ada nilai-nilai pelanggaran syariatnya. Maka berarti kan nilai syariat itu yang tetap gitu. Jadi sepanjang itu sudah menjadi ketetapan-ketetapan agama, maka tidak ada kompromi di dalamnya. Kita hanya berkompromi di dalam hal-hal yang memang itu boleh. Makanya tadi saya katakan antara boleh dan boleh. Ini boleh, lalu berkompromi memilih mana gitu yang paling nyaman bagi kita gitu. Nah, itu fleksibilitas. Jadi kalau kita mampu bersikap fleksibel bahwa dalam kehidupan kita ya ada hal-hal yang harus kita pegangi. Misalnya kalau sebagai umat muslim ya nilai-nilai Islam itu yang kita pegangi. Tetapi hal-hal yang coraknya teknis gitu ya, itu yang mestinya kita sepandai mungkin untuk kita itu bisa bercorak luas di dalam menjalankannya gitu. Nah, yang terakhir baru komunikasi. Communication itu ada dua sisi komunikasi. Yang nomor satu adalah komunikasi untuk engagement, untuk mendekatkan hubungan antara suami dan istri. Tidak untuk ngambil keputusan. Yang kedua adalah komunikasi untuk ngambil keputusan. Jadi dua sisi komunikasi ini itu harus seimbang dalam kehidupan setiap keluarga. Kita akan bisa nyaman untuk berkomunikasi itu apabila dua-duanya ini kita miliki. Ada saatnya kita ngobrol itu ngobrol remeh-temeh, ngobrol receh, nggak ada keputusan apa-apa. Segera ngobrol aja gitu. Ya pokoknya ringan-ringan aja, lucu-lucu, yang mendekatkan itu namanya engagement. Kemudian yang kedua itu ngobrol untuk ngambil keputusan. Nah, kalau tiap hari komunikasi itu hanya satu sisi saja, misalnya selalu berupaya untuk engagement antara suami dan istri itu pengennya pokoknya kita itu yang penting nyaman, yang penting itu kita nggak bertengkar gitu ya. Kalau seperti itu, maka keluarga itu nggak akan bisa mengambil keputusan yang berkualitas. Tetapi kalau komunikasinya hanya yang kedua saja, bahwa kita setiap komunikasi harus ada keputusannya. Nah, kalau seperti itu nanti komunikasi di rumah tangga kita akan kering, akan kaku, nggak nyaman gitu. Nah, itulah sebabnya maka supaya kompromi kita terjadi dengan baik itu ada kalanya kita memang harus bisa meletakkan diri kapan kita itu bisa ngobrol yang santai-santai saja tanpa keputusan apa-apa, yang penting kita merasa nyaman gitu ya. Dan kapan saatnya kita itu harus berkomunikasi yang memang untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Nah, saya kira kalau kohesi, flexibility dan komunikasi ini kita miliki, kompromi kita itu akan bisa menjadi lebih nyaman gitu kita lakukan. Begitu ya teman-teman sekalian. Komunikasi. Ya. Sama dengan hampir sama dengan adaptasi juga ya, adaptif. Ya, ada sisi kemampuan kita untuk Beradaptasi gitu ya. Ya, baik. Jadi 3 hal ini kohesi, flexibility dan komunikasi itu menjadi menjadi 3 kunci, menjadi kunci ketika kita bisa melakukan kompromi dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana teman-teman yang ada di Zoom online atau mungkin yang ada di sini? Gimana teman-teman? Boleh mana suaranya ini? Gimana rasanya sudah mendapatkan ngopi bareng Pak Cah terkait dengan yang pahit itu kompromi, bukan kopi ya. Tapi abis ini nanti komprominya dirubah ya, tidak sepahit yang dibayangkan ya. Oke. Karena sudah tahu caranya, sudah dapat pencerahan dari Pak Cahyadi, dan yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Cahyadi ini tidak akan bermanfaat buat kita semua kalau kita tidak take action. Jadi yang disampaikan oleh Pak Cahyadi itu bagaimana kita bisa menerapkan langsung, mengaplikasikan langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepakat? Setuju ya? Oke, sepakat semuanya. Baik Pak Cah, ternyata ngopi bareng Pak Cah kali ini tentang yang pahit itu kompromi bukan kopi, tapi bagaimana kita bisa menjadi sepasangan yang bisa saling berafeksi, kohesi, fleksibilitas, dan penuh dengan komunikasi. Tentunya harus saling, bukan hanya bicara tentang hak dan kewajiban, bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa menempatkan peran, gitu-gitu ya Pak ya, menempatkan peran kita. Dan sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, tentunya banyak hal lagi ya akan kita obrolkan di Ngopi Bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami. Tapi tentunya Anda bisa menantikan program Ngopi Bareng Pak Cah, tentunya setiap hari Sabtu di setiap bulan, sebulan sekali insya Allah akan hadir di saat Sabtu terakhir ya. Jadi pastikan terus ikuti melalui Instagram dari Pak Cah, kemudian juga ada Lazisku ya, sebar manfaat semuanya. Silahkan ikuti saja, kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena memang proses belajar menjadi orang tua itu selalu terus dan terus
tidak pernah berhenti karena zaman itu selalu berdinamika. Gitu ya Pak Cahya? Oke, baiklah kalau gitu sebelum kita pamit mungkin kita akan menyaksikan dulu penayangan program berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada. Berarti Saya langsung mengajak closing Anda ya? semuanya Habis untuk ini berkorban melalui Lazisku. Ini balai Quran Salah ini. satu Balai Quran. korban yang akan kita salurkan nanti adalah di Dusun Jumblang Tengah, Balai Quran itu Desa untuk belajar Karangasem, Al-Quran. Setelah Kecamatan lebih Pojong, mengkaji tentang Kidul. isi Sebuah Al-Quran. tempat para masyarakat untuk Hmm. berkorban dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman sekalian. Selain tempat itu juga akan kita salurkan ke berbagai wilayah pelosok Indonesia, termasuk diantaranya adalah di NTT. Sahabat sekalian, segera salurkan korban Anda melalui Lazisku, berkorban bersama Pak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajak masyarakat mungkin sedikit Pak Cah. Boleh ditambahkan sedikit ke Pak Cahyadi terkait dengan Balai Quran. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah diskusi sore hari ini ya sudah kita jalankan dan insya Allah kita akan ketemu sebulan sekali ya nantinya. Untuk teman-teman sekalian, Lazisku sedang membangun namanya Balai Quran Mertosanan, disingkat Balkum. Itu letaknya di samping rumah saya di Bantul, Yogyakarta. Jadi teman-teman yang hendak berdonasi untuk menunaikan amal jariah, baik atas nama dirinya, atas nama orang tuanya, atas nama mertuanya, atau keluarganya yang mungkin ada yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, pengen memberikan titipan amal jariah untuk almarhum yang sudah tidak ada, boleh, atau atas nama dirinya juga boleh. Maka silakan untuk berdonasi membangun pondok pesantren Balai Quran Mertosanan, Balkum, di wilayah Bantul, Yogyakarta. Insya Allah akan menjadi tempat pendidikan Quran sejak mengajari masyarakat membaca Quran, belajar dengan bacaan yang benar, dengan tahsin, dengan tahfidz, dan juga dengan tafsir, memahami kandungan Quran itu sendiri untuk tentu saja diamalkan. Silakan berdonasi dan terbuka untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung Parenting Islami ngopi bareng Pak Cah ya, sambil menikmati kopi tadi dari Mas Hamid ya, Mas Hamid nih barista yang handal yang bisa membuat kopi menjadi kita sekedar bukan menikmati saja tapi bagaimana merasakan filosofi dalam kopi itu. Pak Cah apalagi nih filosofi kopinya dalam banget ya. Baik Pak Cah, kita ketemu lagi insya Allah bulan depan ya dengan tema yang luar biasa lagi terkait dengan parenting Islami. Dan kali ini yang pahit itu kompromi bukan kopi. Kita akan bisa merubah kompromi itu tidak sepahit apa yang dibayangkan. Yang penting kita tahu caranya tadi, yaitu ada kohesi, kemudian fleksibilitas, lalu komunikasi gitu ya Pak Cahaya, benar ya? Ya, baik. Dan akhirnya saya Rina Kusulita beserta teman-teman yang bertugas di kesempatan ngobrol bareng Pak Cah, ngobrol parenting Islami, mengucapkan terima kasih. Pak Cah, terima kasih banyak ya. Ya, kita akhiri dengan sama-sama mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mbak Erina.